Pernah nggak kita bertanya arti angka di raport anak kita? Nilai 80, 90, atau bahkan 100. Sebenarnya angka itu menunjukkan apa? Benar nggak misalnya angka 90, 100 itu menunjukkan kemampuan yang sebenarnya? Nah, mari kita bahas lebih dalam soal nilai rapor ini. Bukan apa-apa sih, cuma kita pengen melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Apa itu nilai rapor? Ternyata sistem nilai itu sudah ada sejak lama. Awalnya ujian formal itu berasal dari Tiongkok kuno yang digunakan untuk menyeleksi pejabat. Sedangkan di Eropa awal muncul itu ketika abad ke-18. Saat sekolah itu mencari cara praktis bagaimana cara menilai siswa. Tapi yang paling booming itu ketika terjadi revolusi industri, di mana pada waktu itu perusahaan-perusahaan butuh cara praktis melihat calon-calon pekerja. Makanya standar nilai itu jadi kebutuhan. Tapi seiring waktu, fokus ke angka ini kadang-kadang membuat kita lupa apa sesungguhnya tujuan belajar. Sebenarnya nilai itu punya banyak fungsi. Pertama, sebagai alat evaluasi. Guru bisa tahu sejauh mana siswa memahami pelajaran. Orang tua juga tahu gambaran tentang perkembangan anaknya. Yang kedua, nilai bisa menjadi alat motivasi. Meski nggak terlalu efektif, ada yang termotivasi, kadang ada juga yang justru bikin stres. Yang ketiga, nilai raport itu sebagai alat komunikasi. Guru, siswa, orang tua itu bisa sama-sama mengevaluasi dari hasil yang terlihat di rapor. Kalau dipikir, nilai rapor itu praktis banget. Nilai standarnya jelas, jadi gampang buat perbandingan antar siswa, antar sekolah. Buat evaluasi yang siswanya banyak juga gampang. Tidak perlu memberi penjelasan yang begitu panjang. Cukup kasih angka, jelas. Dan ya, angka ini mudah dimengerti. Kalau kita lihat angka 95, kita langsung bilang, oh iya, ini bagus. Jadi nggak perlu banyak penjelasan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, ada kekurangannya. Nilai angka seringkali menggambarkan hasil akhir, bukan proses. Siswa yang kreatif atau berbakat di bidang tertentu, kadang itu tidak terlihat kalau hanya sekedar dilihat di angka. Selain itu, angka di raport juga tidak mencerminkan tantangan yang dihadapi siswa. Misalnya kayak masalah pribadi, kesehatan mental. Jadi kira-kira adil nggak kalau nilai itu dilihat dari angka doang? Oke, kesimpulannya ya, kita kembali ke pertanyaan awalnya. Kalau nilai itu cuma angka, sebenarnya apa yang kita cari dari pendidikan? Apakah angka cukup mencerminkan keberhasilan anak kita? Di video selanjutnya kita bahas alternatif cara menilai kemampuan anak secara menyeluruh. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.